Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi mata kuliah Konsep Dasar IPS Tutor Patriani MPD NIP 18004701 Program Studi S1 PGSD Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 855783401. Pokjar Kisam Tinggi, kelas 3A, Program Studi S1 PGSD Universitas Terbuka. Modul 3, Ruang Lingkup dan Cakupan Konsep Dasar IPS. Kegiatan belajar 1. Ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS, istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dan keberadaan sosial studi sosial di Amerika Serikat. Oleh karenanya, gerakan dan paham sosial di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai ilmu pengetahuan sosial IPS di Indonesia. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengajian tentang gejala dan masalah sosial. Konsep tentang fenomena atau gejala atau benda yang berkaitan dengan IPS yang memiliki pengertian denotatif atau juga memiliki pengertian konotatif. Pengertian denotatif adalah pengertian berdasarkan arti katanya yang dapat digali dalam kamus. Sedangkan pengertian konotatif adalah pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Kegiatan belajar 2. Karakteristik cakupan konsep sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan pemerintahan serta psikologi sosial. A. Sejarah. Sebelum kita menelaah sejarah dalam bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial dahulu, kita akan menelaah apa sejarah itu. Hugiono dan P.K. Powentara mengungkapkan bahwa sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakteristik dan dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu antara lain sebagai berikut. 1. Waktu. 2. Dokumen. 3. Alur peristiwa. 4. Kronologi. 5. Peta. 6. Tahap-tahap peradaban. 7. Ruang. 8. Evolusi. 9. Revolusi. B. Geografi. Geografi itu berakar dari kata geo, berarti bumi, dan graphition, berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun pada pembahasan para pakar geografi selanjutnya, pengertian itu tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi penelaahan yang lebih jauh. C. Ekonomi dan koperasi. Ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi di mana manusia melalui pranata-pranatanya memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaikan sosial ekonomi anggotanya melalui memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara satu dengan yang lain dengan cara membatasi keuntungan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. D. Sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dan hubungan kelompok umat manusia.
Antropologi. Antropologi adalah, namun untuk lebih jelasnya apa sesungguhnya antropologi itu? Secara singkat mengumpulkan, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Politik dan pemerintahan. Ilmu politik adalah proses yang dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan tertentu. Bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki wilayah. 2. Penduduk. 3. Pemerintah. 4. Kedaulatan. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tantangan proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikologi sosial itu seperti telah dikemukakan tadi meliputi perilaku manusia dalam konteks yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Itulah tadi hasil presentasi modul 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.